Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanadua di Fakultas Hukum Universitas Kencana semester 3 kelas B. Saya akan mereview tentang hukum administrasi negara, yaitu tentang pembatasan kekuasaan melalui hukum administrasi negara. Yang dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH dengan asisten dosen Pak Dr. Emendi Adirayani SMH. Yaitu pendahuluan yaitu dari Max McIver yang kekuasaan tampil wujud multibentuk maupun dari kedualistisan eksistensian kekuasaan itu sendiri. Menurut Franz Magnus Suseno, mengartikan redaksional di atas bahwa kekuasaan di satu sisi merupakan suatu yang mempesona dan pada sisi lainnya merupakan hal yang menakutkan. Kekuasaan adalah fungsional demi atau bagi tingkat kesehatan hidup dari masing-masing individu dan negara sendiri. Cara dan sarana untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan diantaranya ada 3. Yang pertama, moralitas atau religius. Yang kedua, etika. Lalu yang ketiga ada hukum, yaitu yang memuat sanksi konkret. Lalu menurut Miriam Budiarjo mengartikan tentang negara, yaitu agensi atau alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat. Kekuasaan membutuhkan hukum yang karena ada 2 alasan. Yang pertama, guna memberikan legitimasi terhadap penyelenggaraan kekuasaan di dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, bahwa hukum dibutuhkan supaya kekuasaan tersebut dapat tumbuh dan berkembang jadi kesewenang-wenangan kelaliman. Menurut Sahran Basah, administrasi negara ialah alat pelengkapan negara tingkat pusat badan daerah yang menjaga seluruh kegiatan bernegara dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lalu ada kekuasaan dan hukum administrasi negara. Pengertian dan sumber kekuasaan negara. Yang pertama itu kekuasaan secara etimologi diartikan sebagai kemampuan berbuat atau bertindak, yaitu power is an ability to do or act. Menurut Kamus Hukum, kekuatan diartikan suatu kemampuan yang terdapat di dalam hubungan antar manusia. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa hingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Lalu menurut Osip K. Plachtheim, kekuasaan adalah merupakan keseluruhan dari kemampuan, hubungan-hubungan, dan proses-proses yang menghasilkan ketaatan dari pihak lain untuk tujuan-tujuan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Menurut Gede Panca Astawa, beberapa hal esensial tentang kekuasaan yaitu yang pertama, merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan pihak lain. Yang kedua, terdapat di dalam suatu interaksi sosial. Lalu yang ketiga, mencakup seluruh hubungan dan proses yang terdapat pada interaksi sosial. Yang keempat, mengandung aspek paksaan, yaitu memaksa. Dan yang kelima, mempunyai maksud dan tujuan penyelenggaraan. Lalu kekuasaan negara diartikan adalah kemampuan organisasi kehidupan sosial dalam suatu wilayah untuk memaksa seluruh golongan dan kelompok sosial yang ada secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bersama yang ditetapkan sebelumnya. Sumber kekuasaan yaitu ada 5. Yang pertama, kekuatan atau kekerasan fisik. Yang kedua, kedudukan atau jabatan. Yang ketiga, kekayaan. Yang keempat, kepercayaan atau keyakinan. Dan kelima, keterampilan atau keahlian. 5 paham kedaulatan diantara ada 5 paham kedaulatan diantaranya, yaitu yang pertama, paham kedaulatan Tuhan, itu Augustinus klasik dan Thomas Aquinas modern. Kekuasaan negara adalah berasal dari Sang Pencipta, yaitu Tuhan. Sebagai konsekuensi logisnya, masyarakat berhak menolak, tidak mentaati berbagai perintah dari penguasa yang melanggar ketentuan atau norma moral dan keadilan yang dikehendaki Allah. Yang kedua yaitu paham kedaulatan raja oleh Thomas Hobbes, yaitu penguasa negara adalah raja karena keabsalutannya digambarkan sebagai Leviathan, makhluk yang kuat tanpa tandingan. Lalu yang ketiga ada paham kedaulatan negara oleh George Jelinek dan Paul Labarne, yaitu kuasa-kuasa atau negara adalah yang tertinggi. Setiap perintah dari kuasa negara yang dimanifestasikan dalam hukum haruslah ditaati oleh masyarakat. Lalu yang keempat ada paham kedaulatan rakyat, yaitu oleh Jean-Jacques Rousseau, John Locke, and Montesquieu. Lalu yang terakhir yaitu paham kedaulatan hukum oleh Immanuel Kant dan Leon Duguid,
Kekuasaan tertinggi di dalam negara bukan sumber dari Allah, raja negara ataupun rakyat. Kekuasaan negara yang segala penguasa maupun rakyat pada dasarnya berasal dari hukum. Konsekuensinya yaitu bahwa kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum dipandang tidak sah dan tidak perlu ditaati. Sekian dari saya, mohon maaf karena banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.